Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu sehat-sehat dan baik-baik selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about new material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about chapter 4, upcycling used materials. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu mendaur ulang bahan bekas. Nah, tentu saja untuk bab 4 ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 9 English for Nusantara. So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Everyone, the first thing that we are going to learn together is about word box atau kotak kata, teman-teman ya, atau istilah lainnya boleh kita mengartikannya sebagai vocabulary atau kosakata, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa, teman-teman, di antaranya adalah bazaar, yaitu pameran, ada recycling, daur ulang, ada use or pre-love atau bekas atau pakai. Kemudian juga ada used materials, barang bekas. Ada juga bottle cup, tutup botol. Ada glue, yaitu lem. Ada to glue, yaitu merekatkan. Dan yang terakhir ada lantern atau lentera, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan adjective order atau urutan kata-kata sifat, teman-teman. Jadi, when we want to describe a thing, we usually need adjectives. If more than an adjective is used, there is the other to put the adjectives. It follows the following order. Jadi teman-teman semua, ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu hal, ya atau sesuatu, biasanya kita memerlukan kata sifat atau adjectives. Jika lebih dari satu kata sifat digunakan, ada urutan untuk menempatkan kata sifat tersebut. Urutannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa untuk urutannya. Yang pertama yaitu general opinion atau pendapat umum. Nah, ini general opinion diletakkan pada urutan yang pertama. Kemudian untuk urutan yang kedua yaitu specific opinion atau pendapat khusus. Kemudian untuk urutan yang ketiga yaitu size atau ukuran. Selanjutnya adalah shape, bentuk. Ada juga age yaitu usia. Selanjutnya adalah color atau warna. Selanjutnya adalah nationality atau kebangsaan. Dan yang terakhir adalah material atau bahannya, teman-teman ya. Nah, adjective order ini sebaiknya memang harus dipahami begitu ya dengan benar-benar karena biasanya sangat bermanfaat sekali apabila kita ingin menggunakan atau menjelaskan sesuatu hal yang menggunakan lebih dari satu kata sifat, teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan expressions to ask and say the price ya, atau ungkapan-ungkapan untuk bertanya dan mengatakan harga ya. Di sini ada beberapa, misalkan yaitu how much is it atau how much is the backpack atau how much is the book, yang artinya adalah berapa harganya, berapa ransel tersebut atau berapa buku itu. Nah, itu untuk ungkapan menanyakan harga. Selanjutnya untuk mengatakan harga, teman-teman dapat mengatakannya dengan it's 50,000 rupiah. Harganya 50.000 rupiah. Ungkapan lain, misalkan untuk bertanya adalah how much are they? How much are the backpacks? How much are the books? Yang artinya berapa harganya, berapa harga ransel-ransel itu, dan juga berapa harga buku-buku tersebut. Nah, kemudian untuk ungkapan mengatakan harga, teman-teman dapat menggunakan they are 100,000 rupiah. Harganya 100.000 rupiah.
Ungkapan lain yang dapat kita gunakan untuk menaikkan harga yaitu how much does it? How much does it cost? Ya, atau juga how much does the backpack cost? Atau juga how much does the book cost? Ya, artinya berapa harganya, berapa harga ransel itu, dan berapa harga buku itu. Dan untuk mengatakan harga, teman-teman dapat menggunakan it costs 50,000 rupiah. Harganya 50.000 rupiah. Dan untuk ungkapan terakhir yang dapat kita gunakan untuk menanyakan harga yaitu dengan menggunakan how much do they cost, how much do the backpacks cost, how much do the books cost. Nah, ini apabila benda yang kita beli misalkan itu lebih dari satu. Untuk artinya sama ya teman-teman, berapa harganya, berapa harga ransel itu, berapa harga buku-buku tersebut. Dan untuk mengatakan harganya, teman-teman dapat menggunakan they cost 100,000 rupiah. Harganya 100.000 rupiah. Nah, itu beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan untuk menanyakan dan mengatakan harga, teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan word box atau kotak kata atau juga vocabulary atau kosakata. Seperti yang terlihat di layar, di sini ada beberapa vocabularies atau kosakata. Yang pertama yaitu medication, yaitu obat-obatan. Kemudian juga ada jewelry, yaitu perhiasan. Ada juga passionate, yang artinya bersemangat atau tertarik. Ada juga unsafe, artinya tidak aman. Selanjutnya adalah in general, pada umumnya. Selanjutnya adalah the hungry, orang-orang yang kekurangan atau memerlukan makanan. Dan yang terakhir adalah disabled students atau peserta didik penyandang disabilitas. Nah, untuk selanjutnya, we move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about passive sentence. Selanjutnya adalah terkait dengan kalimat pasif. Nah, teman-teman, biasanya untuk kalimat pasif ini kita menggunakan to be, begitu ya. Nah, dan juga biasanya menggunakan verb 3. Ya, contohnya adalah it is run by student volunteers. Toko amal ini ya dikelola oleh mahasiswa relawan, for example. Selanjutnya contoh yang kedua adalah the charity shop is not permitted to sell anything that is illegal, unsafe, or unhealthy. Toko amal ini tidak diperbolehkan menjual barang yang ilegal, tidak aman, atau tidak sehat, teman-teman. Dan yang terakhir adalah features of a descriptive text atau ciri-ciri atau fitur-fitur dari sebuah teks deskriptif atau teks deskripsi. Di antaranya adalah title atau judul, ada juga identification atau identifikasi, ada juga descriptions atau deskripsi, dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Okay, everyone, I think that's all for our material today. Thank you so much for learning together. So let's close our lesson today by saying, stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.